takkan terikat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosia, CGP Angkatan 11 yang berasal dari SMP Negeri 6 Kota Jambi. Saat ini saya ingin membuat video bersama rekan kerja saya, Ibu Safrida SPDGR, dalam modul 3.2 kucing dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Safrida, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Nah, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Ibu. Nah, kemudian setelah melakukan percakapan praobservasi ini, saya akan mencoba mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Safrida di dalam kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan proses percakapan praobservasi? Adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Safrida melakukan pembelajaran agar Ibu merasa lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Nah, baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan pada sesi praobservasi ini ya Ibu. Pertanyaan pertama, berkaitan dengan tujuan, apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu Safrida capai dalam pembelajaran Ibu kali ini? Untuk pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan konsep tentang persamaan linear serta variabel. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan linear serta variabel dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran. Itu ya, jadi berarti ada dua ya Bu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu murid mampu menemukan konsep persamaan linear satu variabel. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mampu menyelesaikan PLSF dengan cara mengali dan membagi ya Ibu. Nah, baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu observasi? Untuk area pengembangan ini ada dua hal yang akan saya kembangkan. Pertama dari sisi pengetahuan. Untuk dari sisi pengetahuannya, saya ingin anak-anak kita mampu menyelesaikan persamaan linear serta variabel dengan tepat. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu area pengembangan yang kedua tentang keterampilan anak. Nah, di sini pengembangan yang ingin saya capai yaitu anak-anak didik dapat mengasah keterampilan berpikir kritisnya, kemudian ketelitiannya dalam menyelesaikan soal-soal dalam persamaan linear serta variabel. Ya. Berarti ada dua ya area pengembangan yang ingin Ibu observasi, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan Ibu. Nah, kemudian Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, seperti misalnya strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran rencananya nanti saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian dilihat diferensiasinya akan dilihat dari bagaimana kesiapan anak dalam belajar. Kemudian dikaitkan juga dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Itu untuk strateginya. Kemudian untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model discovery learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Begitu Ibu. Baiklah Ibu, jadi strategi yang Ibu gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu, kemudian dengan mengintegrasikan kepada sosial ya PSE siswa Ibu ya, sosial emosional. Nah, kemudian untuk
modelnya Ibu menggunakan discovery learning dan metode yang Ibu gunakan Ibu metode diskusi kelompok ya dengan penugasan dan tanya jawab. Iya bagus sekali Ibu. Nah kemudian nih Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, rencananya untuk pembelajaran nanti saya akan menggunakan media video pembelajaran berisi tentang penjelasan tentang persamaan nilai variabel, tentang konsep timbangan. Nah, jadi di sini nanti akan muncul video tentang konsep timbangan untuk menjelaskan PSP. Kemudian yang kedua media yang akan saya gunakan itu media alat peraga. Alat peraganya itu seperti permainan, tapi sebenarnya itu adalah menjelaskan konsep tentang PLSP juga. Alat peraganya namanya kartu variabel dan konstanta. Itu ya. Nah, jadi dalam media pembelajarannya Ibu menggunakan video, kemudian Ibu menggunakan alat peraga, sudah bagus sekali ya Ibu. Nah, Ibu kapan kira-kira pelaksanaan pembelajaran Ibu, hari apa, kemudian jam keberapa, di kelas mana Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Dan ini kan kita Jumat, jadi rencananya saya akan menerapkan ini pada hari Senin besok. Hari Senin besok pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 8A. Kemudian pada jam ke-56. Jam ke-56 ya. Ya baiklah. Baik Ibu, nanti jadi hari Senin tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 8A jam ke-5 dan ke-6 saya akan datang ya ke kelas Ibu dan saya akan mencoba melakukan observasi kelas. Kemudian saya juga akan melihat dan mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nah Ibu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kemudian nanti kita juga akan mengadakan percakapan akhir Ibu, namanya percakapan pasca observasi. Nah, pasca observasi ini nanti akan dihadiri oleh PP saya Bu. Ya, jadi kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, baiklah Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dengan adanya percakapan kali ini, jadi saya lebih tergambar apa yang harus saya siapkan untuk hari Senin nanti. Jadi awalnya tadi masih agak kira-kira mau pakai metode apa, model apa. Terus setelah adanya percakapan ini, semakin jelas apa yang akan saya kerjakan dan apa yang harus saya siapkan untuk Senin nanti. Iya Ibu. Nah baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu Safrida sudah bersedia melakukan observasi. Sampai jumpa hari Senin ya Ibu. Nah demikianlah percakapan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak siapkan. Semua siap. Beritahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Yang lain sekolah semua? Ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya kabar kalian dulu. Tanya satu. Jadi sana kenapa gak bisa? Karena sakit, Dis. Ya, udah sarapan. Ya. Yang lain semuanya apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Oke. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah mulai pembukaannya tentang persamaan nilai satu variabel. Belajarnya bagaimana? Apakah yang kemarin itu sudah dicatat semua pengertian kalimat terbuka sama tertutup? Coba bacakan dulu. Siapa tuh? Ani. Oke, Ani. Coba bacakan apa
Siapa lagi yang mau bantu membaca pengertian kalimat tertutup? Dari Kalimat tertutup adalah kalimat berupa pernyataan tetapi belum tentu benar atau salahnya. Oke, betul sekali. Nah, hari ini sekarang kita belajar tentang penyelesaian lanjutannya. Jadi di sini kita fokus ke kalimat terbuka saja. Kalimat yang belum diketahui, ada unsur yang belum diketahui nilainya. Ya. Nah, untuk penyelesaian ini sebenarnya ada terbagi dua. Yang pertama bisa dengan mengalihkan atau membagi suatu persamaan, bisa juga yang kedua menjumlahkan atau mengurangi suatu persamaan. Nah, untuk hari ini khususnya kita belajar tentang menyelesaikan menggunakan perkalian atau pembagian. Ya. Nah, sebelum itu coba dulu kalian lihat Itu variabel atau PLSV pada kegiatan 4.3 menyelesaikan ini memang persamaan tulisannya kelas 7 karena ini video dari materi ke-13, tapi sebenarnya juga untuk Kalian atau mereka pembagian. digunakan di kelas 8. Nah, di sini kita mulai dari satu atas soal poin yang cerita. mereka dapatkan. Berapa banyak poin seribuan yang setiap anak dapatkan? Coba dibaca dulu masing-masing anak-anak ibu. Baca dulu soal ceritanya. Tentang apa itu kira-kira? Nampak ada dari belakang? Yang bisa kalian buat untuk menyatakan masalah di atas. Ini bisa diilustrasikan dengan menggunakan alat peraga timbangan. 3 anak disimbolkan dengan 3 bola. 24 koin kita simbolkan dengan 24 koin seribuan. Persamaannya yaitu misalkan bola ini atau setiap anak mewakili E, maka bisa ditulis 3E sama dengan 24 ribuan kita tulis dengan 24. Ini adalah persamaannya. Berapa berat satu bola? Bagaimana kalian mengetahuinya? Berapa banyak koin uang ribuan yang didapat satu anak? Oke, nah dari sini dari bentuk soal cerita kita akan mengubahnya ke bentuk persamaan. Seperti yang kita pelajari kemarin, yang namanya persamaan ciri-cirinya apa? Kemarin persamaan linear satu variabel. Ada soal cerita, apapun bentuk soalnya, kita harus bisa membuat model matematika yang memenuhi ciri-ciri PLSP tadi. Ada tanda sama dengan, kemudian variabelnya ada 1 dan pangkatnya 1. Nah, sekarang di sini ada 3 anak. 3 anak kita misalkan dengan bola. 3 bola. Nah, sekarang bola ini kita ganti dengan variabel karena itu yang nilai belum diketahuinya. Jadi 3x. Nah, di situ tadi ada ditulisnya 3x. Kemudian lanjutannya ada 24 koin yang didapatkan. Sehingga di sini nanti mau kita bagi sama banyak, ya kan? Sehingga nanti bentuk persamaannya menjadi 3x sama dengan 24. Coba dilihat, apakah ini memenuhi ciri-ciri dari persamaan variabel tadi? Lengkap semuanya? Pertama, apa tadi ciri-cirinya? Oke, ada. Yang kedua, satu variabel. Terus, pangkat. Apakah ini pangkat 1? Tahu dari mana? Ya, tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Ini ada 24, berarti satu anak dapat berapa koin? Kan dapat tahunya dari mana? Jadi sebenarnya kalian sudah sering menggunakan PLSP dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja sekarang kalian mengubah dari cerita ke persamaannya yang masih kurang. Ya, jadi sama persis seperti yang kalian jawab, itulah penyelesaian untuk PLSP ini. Jadi karena ini awalnya 3x, biar dia jadi x, maka 3x ini harus kita bagi 3. Bagi 3. Dia harus setimbang. Ini kan ada gambar timbangan. Timbangannya dia sama. Jadi karena tidak berat sebelah. Nah,
Jadi biar dia tidak tersebelah, artinya sama-sama harus bagi 3. Di sini kita bagi 3, maka yang sebelah kanan juga kita bagi 3. Jadi 3 bagi 3 B ini jadi X sama dengan 24 bagi 3. Nah, ini yang namanya penyelesaian PSP dengan membagi. Bagi berapa Bu? Sesuai dengan angka koefisiennya. Ribuan dan didapat 1 anak. Setiap bola ini mewakili 1 anak yang disimbolkan dengan 3X dan ini jumlahnya adalah 24 koin ribuan. Kita hilangkan timbangannya, kita pisahkan setiap bola. Nah, perhatikan proses ini. Nanti di lembar kerja Ibu akan memberikan hal yang mirip seperti ini juga. Ya. Bagi 3, setiap anak misalkan 1 koin kita pindah ke sini, koin ini dipindah 1, koin ini dipindah 1, koin ini dipindah 1, koin ini kita pindah 1, Bagi sambanya. koin ini Ya. dipindah 1, dan seterusnya. Sehingga ini 6, dan ini 6, dan ini adalah 6. Nah, Sehingga ini ilustrasinya. Ya. Kenapa Bu dibagi 3? Karena tadi orangnya anaknya ada 3. Ya. Nah, kalau dengan harapan Ibu, kalau biasanya Ibu cuma, Bu ngapa harus bagi 3 dan bagi yang lain? Nah, dengan ini, dengan adanya visualisasi ini, kalian jadi lebih mengerti kenapa harus dibagi 3. Awalnya dari mana? Nah, sebenarnya ini awal dasarnya. Ya. Nah, setiap anak atau setiap bola akan mendapatkan 8 koin ribuan. Bagaimana kalimat matematikanya? Yaitu 3X sama dengan 24. Agar X sendiri, maka 3 ini kita Ini sudah sama nih Bapak. Ini sedikit berbeda. 3X di sini berarti ada 3 bola. 6 kita misalkan dengan 6 koin. 12 sama dengan 12 koin. Untuk menyamakan timbangan ini agar seimbang, koin ini kita ambil 2, maka di ruas kanan kita ambil 2. Di ruas kiri kita ambil 2, di ruas kanan kita ambil 2. Di ruas kiri kita ambil 2, di ruas kanan kita ambil 2. Sehingga didapat 3 bola sama dengan 6 koin. Paham ilustrasinya? Yang mana yang duluan? Bagi atau kurang? 3X Prosesnya. plus 6 Yang mana yang prosesnya tadi dikerjain lebih dahulu? Dari soal 3X tambah 6 sama dengan 12 tadi, pertama kan dia buat. Nah, seperti tadi X itu disimbolkan dengan bulat warna merah. Kemudian kalau yang angka dengan uang logam. Nah, soalnya ingat kalau tanda sama dengan itu berarti posisinya di sini dia. Sama dengan itu di sini. Ya, jadi dia ini yang ruas kiri, ini ruas kanan. Jadi kalau 3X tambah 6, jadi ini kalau seperti ini aja, ini berarti artinya cuma 3X saja. Ya, kalau yang ini berarti berapa ini? Nah, ini bentuk persamaannya 3X sama dengan 6. Karena ini tadi angka 6 di sini sudah kita kurangi. Hilangkan 6 di kiri, hilangkan 6 di kanan. Sehingga yang tadi awalnya 12 dia sudah jadi 6. Paham sampai sini? Berarti mana proses duluan dikerjain? Proses mengurangi atau membagi? Mengurangi dulu ya. kita kurangi dengan 6. Ruas kanan dikurangi dengan 6. Nah, ini yang Ibu bilang kemarin, dia harus perlakuannya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kirinya dikurang 6, maka ruas kanan itu harus dikurang 6. Kalau ruas kiri nanti dibagi, ruas kanan juga harus dibagi. Ya, kenapa? Karena proses bawah tadi, ketimbangan tadi, timbangannya harus sama berat. Jadi prosesnya setiap kiri dan kanan harus sama. 3X plus 0 sama dengan 6 atau 3X sama dengan 6. Bagaimana bagian untuk satu bola? Sedangkan di ruas kanan ada 6 koin. Sehingga didapat satu bola mendapatkan 2 koin. Satu bola
mendapatkan 2 poin atau nilai X sama dengan 2. Tidak Paham? Mau dijelaskan ulang? Jelasin lagi. Atau contoh yang lain angkanya? Ya, ada kebalikannya. Biar aja 0. Kalau misal soalnya 3x sama dengan 21, kita membagi misal ada angka, ada konstantan di situ. Jadi harus silakan dulu konstantannya dari posisi yang dihilangkan. Orang masak. Dua di setiap ya, persamaan ini ada 2 persamaan. Yang A 3x tambah 1 sama dengan negatif 7. Yang B negatif 3/5p sama dengan 4/5. Ada yang mau mencoba menjawab yang A? Apa? Tiba. Ini gini tadi. Ada yang coba mau menjawab ke depan buat jalan seperti ini. 3x tambah 1 sama dengan negatif 7. Ada yang berani? Kita coba sama-sama. Ya. 3x tambah 1 sama dengan negatif 7. Ya soalnya. Bu, kenapa ini negatif 7 tadi si Hani nanya? Kenapa ini negatif 7? Jadi ini sudah ada di soal. Jadi kalau tadi yang awal yang cerita anak-anak yang di pantai tadi, itu awalnya udah bentuk soal cerita, kalian yang membuat kebersamaannya. Nah yang sekarang persamaannya sudah diberikan. Nah anak-anak ibu disuruh menyelesaikan sampai menentukan berapa nilai x-nya atau nilai dari variabel yang ada di soal. Nah kalau soalnya begini, perhatikan semuanya ke depan. Apa variabelnya di sini? Apa konstantanya di sini? Cuma ada 1. 3 konstanta juga atau tidak? Enggak. 3 apa namanya? Koefisien. Ya, ini koefisiennya, ini variabelnya 1 sama dengan 7 itu adalah konstanta. Kita hilangkan? Tidak perlu. Yang menjadi penyebab yang harus diselesaikan karena di sini ada konstanta yang di sebelah kiri. Jadi yang kita hilangkan ya fokusnya adalah konstanta yang kiri. Nah, sekarang konstanta yang kiri adalah 1. Jadi bagaimana cara menghilangkan agar satunya nilainya 0? Dikurang 1. Kurang 1. 3x tambah 1 Kurang 1. Jadi sebelah kanannya Min 7. min 7 Kurang 1. bisa. Lanjut lagi 3x. Ini berapa hasilnya? 0. Kita hilangin saja ya. Terus berapa hasilnya? 8. Terus apalagi harus dihilangkan? 3 namanya tadi apa? Koefisien. Konstanta dulu baru koefisien. Agar 3 hilang berarti dibagi nilai angka koefisiennya. Jadi ini juga dibagi 3. Jadi x sama dengan bisa kali bagi? Jadi bagaimana cara membaginya? Hasilnya tidak boleh berkoma. Jadi harus dalam bentuk memang bisa bulat. 8 bagi 3 bisa bulat. Jadi bentuk pecahan. Berapa nih? Pecahan campuran. Negatif bagi positif berarti tetap negatif. 8 bagi 3 berapa? Yang genap yang bulatnya 2. Sisa pembagiannya berapa? 2. Kemudian di bawah ini namanya pecahan campuran yang ada pelajaran kelas 7. Negatifnya tahu dari mana? Ini ya, negatif bagi ini nggak ada tanda adalah positif. Negatif bagi positif jadi negatif. Ya. 8 bagi 3 2 yang bulatnya. Di atas taruh sisa, di bawah tetap yang bulatnya. Ini kebetulan tidak bisa dibagi ya. Biasanya hasilnya adalah bilangan bulat. Sama seperti ini, koefisiennya bilangan bulat 3 jadi bagi 3. Sama ini juga koefisiennya berupa pecahan, maka kita bagi juga sesuai dengan angka pecahan tersebut. Berarti ini semuanya kita bagi negatif 3/5. Ingat kalau
koefisien yang bernegatif maka juga tetap dibagi yang sama. Jadi ini negatif 3/5B. Nah ini tetap jadi dibagi negatif 3/5. Artinya yang sebelah kanan juga dibagi negatif 3/5. Koefisiennya harus 1, nilainya harus habis. Gimana ini baginya? Ayo pembagian pecahan 4/15, kemudian bagi jadi terus 5. Negatifnya ke mana? Bawah. Boleh dibawa di atas. Sekarang ini kan posisinya tengah-tengah, berarti dia milik salah satunya. Kalau misalnya ini milik 3, berarti masuk sini dia. Milik 3, di sini pindahnya. Kalau milik 5 juga boleh, sama saja. Karena ini kan negatifnya awalnya dari positif bagi negatif. Yang mana? 5 dengan 15. Sama dibagi. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Oke, jadi hasilnya 4 kali 1 4 per 3 kali negatif 3. Negatif 9. Maka nilai B-nya adalah negatif 4/9. Kenapa tengah-tengah jadinya negatifnya? Ini apa nih? Positif kan? Tanda tangan kan? Dibagi positif bagi negatif hasilnya negatif. Nah, ini dia negatifnya. Jadi negatifnya milik bersama, letaknya posisinya di tengah-tengah, selurusan dengan beri. Maka konstanta dengan kurang atau ditambah, tergantung konstantanya. Kalau konstantanya tambah berarti dia dikurang. Kalau konstantanya kurang berarti dia ditambah. Paham? Oke. Ibu ada lembar kerja. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian ini belum dapat ya? Ini belum dapat ya? Ada yang double ya? Ibu ngasih kota kelompoknya 1, 2, 3, 4. Kalau ada 4 ada di sini. Silakan dibaca lembar kerjanya. Kemudian di situ ada titik-titik. Itu yang anak ibu diskusikan. Itu sebenarnya mirip seperti yang di video tadi. Kalau ternyata ada yang belum paham dengan video yang tadi, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Coba lihat, sudah diisi dulu anggota kelompoknya. Yapin dengan kalau dia koefisien dengan bola hitam, kalau konstanta dengan bola kosong, lingkaran kosong. Seperti video tadi. Langsung isi titik. Koefisiennya ya berapa bulatnya? 3 ya bulatnya. Terus ya, ini kan masih ada 6-nya di mana? Di sini atau di sini? Di sini. Ya, jadi agak kecil biar muat. Berarti kan pertamanya vitamin 3, terus nanti sebelahnya lagi yang bulat kosong udah ada. Nah, baru di sini. Nah, buat. Oke. Nah, di sini titik. Ini. Bulat kosongnya ada berapa? Oh 3. Terus. Ya. Dan bawah 6 atas. Ini sama konstanta. Sistemnya sama, itu bisa di permainan. Ibu ada bawah. Kalian mau main atau tidak? Kita bagi 2 ya. Kalian berdua diskusi yang nomor 1. Nah kita yang kartu koridor yang konstanta. Nah lihat, ini sudah ada tulisannya. Tengahnya. Ini untuk nyipit deh.
Oke, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ini sesuai soalnya ya. Jadi ini kamu bentuk sesuai soal. Misalnya soalnya 3x, berarti x-nya kamu taruh 3. Kalau dia 5x, taruh x-nya 5. Sesuai soal. Jadi sama kayak timbangan tadi, tapi ini kita pindahkan ke sini sesuai ini. Ini untuk variabel, ini untuk apa? Konstantanya. Ya, jadi ini kamu susun berdasarkan soal terus. Kemudian yang merah apa? Apa tadi ya? Untuk konstanta yang negatif. Ini kita kelompokkan. Satu sama dengan 3. Ini ya? Ya, pasti geserin ya. Sama dengan 3. 1, 2, 3. Nah, ya susun. Nah, gimana biar dia jadi x sama dengan di bawahnya x saja? Gimana caranya? Biar jadi x saja, berarti kan ini sama ini harus hilang kan? Nah, pertama apakah yang hilangkan x dulu atau? Nah, gimana biar ini bisa hilang? Yang mana yang ditambahkan di antara ini? Nah, kenapa bukan ini? Karena dia jadi gimana, Pak? Enggak lah, ini kan soal. Ya, ini kita ulang lagi kan? Ini ibaratnya langkah kedua kan? Nah, ulang lagi, cukup dah ya, semoga cukup ya. Ya, ayo nanya-nanyain. Kan berarti diulang lagi. Jadi ini sama, cuman ini versi mainannya. Coret. Ini tadi 9. Nah, jeda. Nah, berarti kalau kiri muncul ini berarti kanan. Nah, susun ya. Siapa nih? Tunggu, tenang dulu semuanya. Ayo tebak. Berapa? 12. Lihat. Coba dilihat dulu yang pasti kecil. Di sana ada yang persegi sama yang lingkaran. Yang persegi untuk variabel, yang lingkaran untuk konstanta. Untuk yang warna hijau itu yang positif, yang warna merah untuk yang negatif. Nah, kalau yang dilihat di video ini adalah untuk yang bilangan bulat, belum untuk persamaan dengan variabel. Jadi nanti prinsipnya sama. Kita akan mengubah dari soal yang diberikan di lembar kerja. Kalian akan menyusun kartu variabel yang ibu kasih tadi. Yang pakai karton itu namanya alat peraga kartu variabel dan konstanta. Susun berdasarkan soal yang diberikan. Lima berarti yang hijaunya ada 5. Negatif 7, maka yang merahnya ada 7. Nah, sekarang ini contoh yang untuk PLSP-nya. Apa bilangan positif dan bilangan negatif? Berapa hasilnya ini? Berapa nih hasilnya? Negatif 3M. Kalau misalnya kamu buat pakai alat peraga tadi, berarti yang negatif 7N pakai yang persegi atau yang lingkaran? Persegi. Kenapa bukan yang lingkaran? Ini adalah variabel pakai yang persegi, walaupun itu x di sini n nggak masalah ya, anggap aja sama n sama x. Tadi nih PLSP itu apa? Apa bukan nama PLSP? Persamaan minus 1 variabel. Maksudnya dalam persamaan aljabar terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel bertambah. Apa tadi ini? Apa tadi ini? Ibu sebut ini namanya apa? Ya.
3X kurang 6 sama dengan 0. Apakah PLSP atau bukan? Bukan. Ada pangkat 2. Good, benar, bagus. Karena ada pangkat 2. Lanjut, persamaan kedua, PLSP atau bukan? Apa bukan? Ada 2 apa tuh? PQ itu awalnya kan P kali Q ya. Jadi ada yang ketiga, PLSP atau bukan? Kenapa ya? Sesuai dengan ciri-cirinya, variabel 1 tanda sama dengan pangkat variabel juga 1. Linear tuh pangkat variabelnya harus 1. Yang keempat, PLSP atau bukan? 4X kurang 10 sama dengan 2X tambah 5. Kemarin sih kenapa awalnya bukan sekarang jadi iya? Apa yang menyebabkannya berubah? Jadi iya atau tidak? Kenapa tidak, Gus? Emang variabelnya berapa? Apa? X dua-duanya kan? Ada 1 atau 2? Yang terakhir, PLSP atau bukan? Jadi di sini kita mulai menggunakan papan permainannya ya. Yang disebut dengan ruas kiri, ada juga ruas kanan. Ruas kanan itu adalah Siapa yang masih bersuara nih? Bagus, simak Gus. Sama dengan itu. 8. Bagaimana ya cara menyelesaikan persamaan seperti ini? Karena di sini kita akan bereksplorasi, artinya kita menggunakan adanya sih gampang sekali ya. Yaitu kita siapkan 1 lembar kertas HBS untuk sebagai alat peraga. Kemudian kita bagi 2 kertas HBS ini, dan yang satu itu HBS-nya ditempelkan yang warna kuning atau mau warna yang lain juga boleh ya. Satu lagi warna putih. Kita simpan di sini, kita ambil Nah, ini bilangan cara X bermainnya. positif ditambah bilangan 3. Kemudian di ruas kanan kita simpan angka 8. Ya, seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara mencari X-nya? Kalau misalkan ruas kiri diambil, maka ruas kanan pun diambil. Kalau ruas kiri ditambah, maka ruas kanan pun harus ditambah. Nah, di sini ruas kiri itu harus ada variabelnya. Kalau di ruas kanan itu ada bilangan saja. Nah, seperti ini. Kita ambil ruas kiri itu bilangan yang 3, kita ambil. Maka ruas kanan pun kita ambil sebanyak positif 3. Ruas kiri 3, ruas kanan pun 3. Sehingga hasilnya X sama dengan 5. Nah, begitulah cara menggunakan alat peraga. Timbangan ya di angkanya. Nah, kita lanjut. Nah, yang untuk kedua, lihat di lembar kerjanya yang halaman kedua yang menggunakan kartu variabel dan konstanta. Di situ ada 2 pertanyaan dan di bawahnya ada 2 soal. Nah, nanti yang 2 soal ini masih boleh dijawab dengan kelompoknya. Nanti pas yang bagian mandiri ada di halaman 3. Yang warna pink ada latihan mandiri 5 soal, itu dijawab sendiri-sendiri. Ya, jadi sekarang untuk yang halaman 2 yang bagian bawah, cara mengerjakannya kalian boleh menggunakan pakai timbangan, boleh menggunakan kartu variabel atau konstanta, kalian gambar-gambarin, atau langsung seperti yang di papan tulis. Bebas memakai cara yang mana. Sampai halaman kesimpulan nih, itu masih berkelompok. Isi sampai kesimpulan itu masih berkelompok. Ibu kasih waktu 5 menit lagi dari sekarang.
Baru kemudian ke anak-anak ibu mengerjakan sendiri-sendiri yang latihan mandirinya. Masih sakit lagi ya? Ini kerja dede, balik lah posisinya. Kertas itu cuman. Oh, catat soalnya dulu. Ini kita catat soalnya nih. Nah, kerjain lah. Catat soalnya langsung nempel kembali. Latihan mandiri sama mata ya. Ini ada pertanyaannya. Mas. Kayak gitu tadi. Dibagi berapa yang kayak B bawah? Kan dibagi negatif 35 kan? Nanti dibagi iya sama persis kayak B ya nih Oke anak-anak ibu, bagaimana diskusinya? Sudah selesai atau belum? Selanjutnya perwakilan dari satu kelompok saja untuk membacakan hasil kesimpulan yang sudah kalian diskusikan. Oke, silakan kelompok AB. Yang lain disimak. Mana tahu berbeda jawabannya dengan jawaban kalian atau ada yang mau ditanyakan. Silakan Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan memberikan hasil diskusi kami, hasil diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana bentuk penyelesaian dari PLSP? Jelaskan jawabanmu. Jawaban dapat dikali, dibagi, ditambah, dan dikurang. 2. Inginkan penyelesaian PLSP lebih dari satu solusi? Jelaskan jawabanmu. Jawaban tidak, karena kalau solusinya berbeda, jawabannya berbeda juga. 3. Apakah bisa penyelesaian PLSP dilakukan dengan mendapat jawaban? Jelaskan jawabanmu. Jawaban tidak. Untuk menyelesaikan PLSP memerlukan proses. 4. Bagaimana cara membuat koefisien dari variabel bernilai 1? Jelaskan jawabanmu. Jawaban dengan cara dibagi. Itu hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang berbeda dengan ya Nares nih sebenarnya. Nares nomor berapa yang berbeda Nares?
Biar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nomor berapa, Res? Nomor? Kami nomor 2. Nomor 2 apa jawaban kelompok kamu? Yang 1, 2. Dua satu. Apa? Nomor berapa yang berbeda? 1, 2. 1 2. Yang satu. Kalau jawaban kelompok kami nomor 1 dengan cara buat kiri sebagai variabel dan buat kanan sebagai angka. Oke, nomor 2. 2 ya mungkin karena ada yang menggunakan timbangan dan kartu variabel. Oh, oke. Nah, sekarang coba kita diskusikan kira-kira mana jawaban yang lebih tepat dari kelompok Apip atau kelompok Nares? Apip. Yang nomor 2 kayaknya yang lebih ini. Kalau nomor 1 dua-duanya ikut terima jawabannya karena benar dua-duanya. Yang nomor 2 ini pertanyaannya, mungkinkah PSP lebih dari satu solusi? Ya atau tidak? Dari sejauh ini yang anak-anak ibu jawab, mungkin tidak misal nilai X-nya bisa 3, bisa 2. Mungkin tidak terjadi itu. Ini yang maksudnya lebih dari satu solusi. Oh, nilai X-nya itu bisa nilai X-nya sama dengan 2, bisa X sama dengan 3. Bisa tidak seperti itu? Nah, oke. Jadi bisakah lebih dari satu solusi? Tidak ya, harusnya jawabannya tidak. Jadi yang dijawab Nares itu lebih tepatnya itu adalah caranya. Kalau caranya boleh lebih dari satu. Boleh pakai timbangan, boleh pakai kartu variabel atau pakai cara matematikanya. Halo, simak dulu. Jadi yang dijelaskan Nares itu benar, tapi itu caranya yang lebih dari satu. Tapi kalau solusi hanya ada satu. Kalau nilai X yang beda-beda berarti ada yang salah ya kalian, karena hanya ada satu jawaban saja. Paham? Apakah ada lagi yang lain jawabannya? Oke. Tadi jadi ada beberapa hal yang harus Ibu luruskan. Ingat, nilai variabel hanya ada satu, tapi caranya boleh lebih dari satu. Ya. Kemudian gimana cara menghilangkan koefisien? Cara menghilangkan koefisien apakah bisa dengan tambah atau dikurang? Dengan cara dibagi. Kalau menghilangkan konstanta, tambah kurang, tapi bisa terjadi menghilangkan koefisien tambah atau kurang kalau di sebelah kanan. Beda. Tadi yang contoh nomor 2 tadi, di sebelah kanannya ada muncul negatif X dah. Ya, nah kalau di kanannya muncul koefisiennya atau variabelnya ada di kanan, dia harus dinolkan. Maka dia juga ditambah atau dikurang, tidak dibagi. Itu yang harus anak-anak ibu ingat. Sampai sini sudah jelas? Bisa menghitungnya, menyelesaikan PLSP-nya. Ada yang mau ditanyain? Kita refleksi dulu sedikit. Ibu mau bertanya, kalian jawab dengan angka. Kalau misal kalian mengerti, angkat tangannya dengan jari 2. Kalau kalian sudah mengerti. Kalau kalian masih kurang mengerti, angkat tangannya dengan jari 1. Kalau misalnya suka tidak suka, berarti yang suka yang 2, yang tidak suka 1. Soalnya yang negatif 1, yang positif 2. Oke? Oke. Pertanyaan refleksi yang pertama. Apakah kalian menyukai cara belajar hari ini? Angkat tangannya 1 atau 2. Silakan selalu. Rata-rata 2. Alhamdulillah, berarti senang ya pakai cara ini ya. Oke, lanjut. Refleksi yang kedua. Apakah menurut kalian materi hari ini sulit atau mudah? Kalau mudah 2, kalau sulit 1. Kalau masih sulit ya sayang. Oke. Yang mana? 1 atau 2? Yang 2 jawabannya. 1 atau 2? Sulit atau mudah? Sulit ada yang mudah. Tiba? Sulit, susah atau mudah? Ini apa nih? Mudah. Tapi rata. Nggak ada, adanya 1 lagi. Versi yang terakhir. Jika besok kita belajar lagi, kalian lebih mengutamakan cara belajar seperti ini, misal pakai video dulu atau permainan dulu, atau langsung dijelaskan? Langsung dijelaskan 1, kalau pakai video atau permainan 2? 1 lah. 1 lah. Oh, hanya 1 ternyata. Oke, berarti langsung dijelasin nih. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Silakan yang belum selesai.
Ya, palingan pertimbangan saya itu cuma jenis kelaminnya saja. Jadi bagi rata perempuan sama laki-laki. Jadi yang laki-laki itu ya Bu. Udah dicampur memang. Dicampur Ya, dicampur. Cuma hanya itu saja. Dan ternyata itu kurang efektif. Jadi nanti rencananya saya akan membuat pembagian kelompok yang lebih tepat lagi, yaitu sesuai dengan kebutuhan muridnya. Jadi nanti akan saya tanyakan kepada anak-anak atau bisa juga dengan ada instrumennya itu untuk mengetahui apa gaya belajar anak sehingga nanti pengelompokannya bisa sesuai dengan gaya belajarnya. Sesuaikan dengan gaya belajar anak. Ada yang visual, ada yang auditori ataupun kinestetik. Jadi itu adalah rencana ibu ke depannya ya. Jadi rencana pembelajaran ibu ke depannya ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar anak supaya mereka merasa nyaman ya Bu ya. Di mana gaya belajar tersebut terbagi 3 tadi ya Bu ya. Ada yang visual, kemudian ada yang auditori dan ada juga yang kinestetik. Seperti itu ya Ibu. Nah Ibu mudah-mudahan nih apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasi ya Bu, dan Ibu bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ya dari yang kemarin. Saya tunggu kabar dari Ibu bagaimana cerita-cerita realisasi dari pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Nah Ibu kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi Ibu? Ya karena kita kan sudah di akhir semester, sudah mau ujian, kemudian nanti pembelajaran akan saya lanjutkan di semester berikutnya di bulan Januari. Jadi nanti saya rencananya akan menggunakan teknik kelompok yang baru ini di semester 2 nanti. Semester 2 ya. Karena sekarang sudah mendekati akhir semester ya Bu ya. Mungkin minggu depan kita sudah semester. Jadi rencana ini akan Ibu realisasikan untuk semester yang akan datang ya Bu. Nah Ibu, dalam merealisasikan rencana Ibu ini siapa saja yang Ibu libatkan Bu dalam realisasi perencanaan yang Ibu rencanakan? Jadi karena di sini saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar, jadi saya perlu juga info dari wali kelas juga guru BK. Biasanya guru BK lebih mengenal dan ada data-data tentang apa gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi akan bersama dengan wali kelas dan guru BK. Jadi Ibu dalam merealisasikan pembelajaran yang akan datang, Ibu juga akan melibatkan wali kelas, guru BK, jadi banyak juga yang Ibu libatkan ya Ibu ya. Nah Ibu, seberapa yakin nih Ibu dengan keberhasilan rencana yang Ibu buat ini? Insya Allah dengan adanya teknik pengelompokan yang baru ini yang sesuai dengan gaya belajar anak-anak, pembelajaran akan lebih efektif. Kalau saya mudah-mudahan ya Bu ya. Nah Ibu Safrida, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah Ibu berikan dalam percakapan pasca observasi ini. Baiklah, selanjutnya karena di sini saya juga didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya. Baiklah, kami minta kepada Bapak nih Pak untuk memberikan umpan balik atau tanggapan Bapak terhadap jalannya observasi yang sedang kami pasca observasi yang sedang kami laksanakan ini Bapak. Ya, terima kasih. Jadi dari percakapan pasca observasi dengan ini, secara umum percakapan ini sudah melalui alur kita ya, dari alur kita. Tapi ada sedikit yang saya tengok di sini belum masuk kepada satu alur, itu di kami masuk yang agak kurang lah di rencana aksi. Kalau itu tengok di tujuan tadi sudah dapat, karena juga menanyakan pengembangan ya, apa yang itu tujuan bisa masuk ke tujuan. Terus identifikasi sudah dapat tadi sejauh mana kita tadi bertanya sejauh mana kan itu identifikasi sudah kendala apa,
Jadi dari sini kan sebenarnya untuk menggali potensi dari coach kita, menggali potensi kita bagaimana dia punya potensi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itu sudah dikasihkan. Terus di rencana aksi ini diantaranya yang perlu kita gali adalah misalnya apa yang menjadi indikator keberhasilan itu ya. Kalau skala tadi itu kan diidentifikasi, itu target ibu dari 1 ke 10 itu berapa misalkan untuk penyumbang tadi ya Kak. Nah, kalau di interaksi itu ukuran keberhasilannya, pengembangan di bidang pengetahuan pematerian itu ukuran berhasilnya kayak mana gitu ya, itu di interaksi. Nah itu bagaimana ibu melaksanakannya, caranya yang benar. Terus selain jawab nih kan, biasa selain itu apa yang Itu selain itu ya selain sama tambahannya ya Pak. kenapa lagi selain itu ya itu mengenai potensi kita dengan dari dituliskan bahwa muncullah ide kita untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah yang ada. Dan tadi sudah apa yang coach tidak memberikan solusi ya Pak. Itu dari kecil itu bahwa coach tidak berani memberikan solusi kepada kecil. Coach hanya bisa digunakan untuk memberikan ide dengan memberikan tadi. Terus bertanggung jawab ada komitmen ya, komitmen itu misalnya kapan, waktu berapa, siapa, kapan mulai menjalani, siapa yang juga seperti kelas, tidak, misalkan karena itu yang sebenarnya ada pihak lain misalnya misalkan satu orang tua, bagaimana cara membuat misalnya dengan mengatakan apa misalkan belajar anaknya bisa dari sesuatu masuk ke dalam jawa bisa juga misalnya apa yang dibutuhkan dalam jalan itu misalkan saya memahami dan kemudian apa yang kecil dibutuhkan untuk mencapai target supaya pengembangan di bidang itu tercapai ini ya termasukkan bisa maksimal tidak bisa sampai tidak berorganisasi dan mencapai informasi ini aliran tidak hanya sampai di sana itu bisa melakukan kata-kata kecil di sejarah itu ada salah sebenarnya kata kecil ini kalau dalam konteks luar bukan observasi ya konteks masalah lain misalkan masalah bahayaan itu itu kecil yang menilai misalkan misalnya ibu kecil dia terus saya ada masalah dengan Dimulai dari kecil ya Pak. ada waktu nggak untuk saya di ide saya jawabkan nah kira-kira itu yang saya bantu itu 7.000 itu tujuan tuh ya saya bisa bantu apa yang diharapkan dari kebun kita apa bisa
Ketika ini diberikan, lalu kita tadi reaksi nol, setelah ibu tadi dapat identifikasi kebiasaan nol, tadi identifikasi itu, nah, bagaimana cara ibu melakukan? Ya, tahu kan?